Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nuwasilu darsana fi kashfi syubuhat li Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan kajian Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan ucapan beliau, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Akan tetapi apabila Anda menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda berislam, wa asghaita ila hujajihi, dan engkau memperhatikan, mendengarkan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala dan keterangannya dengan seksama. Fala takhaf wa la tahzan, maka janganlah engkau takut dan bersedih. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah sebelumnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, setan-setan dari kalangan manusia dan juga jin yang akan menentang dakwah tauhid, yang akan menghadang dakwah mereka. Ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ketetapan bagi para pengikut Nabi dan Rasul, yaitu para ulama, yang mana para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menjelaskan bahwa musuh-musuh para nabi, musuh-musuh para ulama pastinya ini mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai pemahaman dalam syariat atau di antara ilmu syar'i, juga mempunyai banyak pustaka dan hujjah-hujjah alias syubuhat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa setan, yaitu tokoh mereka yang menyesatkan mereka, ahlul batil, akan benar-benar menghadang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang lurus, dari sirat al-mustaqim, dari tauhid, dari kebenaran. Dan juga setan ataupun iblis akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, arah kanan dan arah kiri. Dan iblis mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Artinya mayoritas manusia kufur, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang kita baca, akan tetapi apabila engkau menuju Allah, yaitu berislam dengan Islam yang benar, engkau juga memperhatikan, mendengarkan hujjah-hujjah dan keterangan-keterangan Allah dengan benar, dengan seksama, memahaminya dengan bimbingan para ulama, dengan pemahaman para ulama, baik itu para ulama yang dimaksud adalah salafus saleh, juga para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh hingga masa kita.
Maka jika Anda telah mentadaburi, memperhatikan hujjah-hujjah Allah, yaitu ayat-ayat Allah dan juga keterangan, penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Quran, fala takhaf wala tahzan, maka tidak perlu Anda itu takut ataupun khawatir. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tentunya tipu daya syaitan itu sangat lemah, karena syaitan akan terkalahkan dengan zikir-zikir, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa, yaitu dengan al-ayat, dengan hujjah-hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hujjah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal 'ammi minal muwahhidina yaghribu alfan min ulama'i haula'il musyrikin, kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun, fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan, kama annahum al-ghalibuna bis-sayfi was-sinan. Sedangkan seorang ammi, seorang awam dari kalangan ahli tauhid, pasti akan mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami itu merekalah yang akan menang. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Maka tentara-tentara Allah pasti menang dengan bersenjatakan hujjah, ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil hujjati wal lisan, dengan hujjah-hujjah ayat-ayat Allah dan juga penjelasan-penjelasan. Sebagaimana juga mereka itu akan menang bersenjatakan pedang dan tombak. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an, seorang awam dari kalangan ahli tauhid ini akan mengalahkan banyak ulama kaum musyrikin. Mengapa? Karena tauhid, karena keimanan yang kokoh yang ada pada orang awam tersebut, sehingga dia akan bisa membantah berbagai syubhat kaum musyrikin, kerancuan-kerancuan kaum musyrikin dalam memahami agama Islam. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia tidak mempunyai banyak ilmu yang mendalam, akan tetapi mempunyai usul ad-din, mempunyai usul al-manhaj as-salafi, mempunyai prinsip-prinsip, dia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, sekalipun dia baru belajar, baru mengenal agama Islam dengan benar, maka dia akan mengalahkan banyak tokoh-tokoh musyrikin atau tokoh-tokoh ahlul batil. Dan ini nyata, benar apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kami, yaitu aulia Allah, tentara Allah, wali-wali Allah dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan ulama, dari kalangan ahlul haq, al-mu'minun, akan mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, jika ada seorang musyrik itu berhujjah untuk membenarkan bahwa doanya kepada selain Allah itu bisa didengar, ya, didengar oleh para wali yang telah meninggal, didengar oleh orang-orang yang mati syahid, dengan alasan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah berikan karunia di sisi Allah. Maka seorang yang awam akan bisa membantah, walaupun mereka membawakan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati, meninggal. Akan tetapi justru mereka itu hidup dan mendapatkan rizki
kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang awam bisa membantah. Di sini orang-orang yang syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan. Akan tetapi Allah mengatakan di akhir ayat yurzaqun, mereka itu diberi rizki, Allah yang memberi rizki mereka. Berarti keadaan orang-orang yang syahid dan juga orang-orang yang muttaqin itu sama-sama Allah berikan karunia. Berarti jika sama-sama diberikan karunia, ya, seharusnya yang diminta adalah kepada Ar-Razzaq, meminta rizki, mengharapkan keberkahan kepada Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Akan terbantahkan sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tidaklah ahlul batil membawakan hujjah, membawakan dalil yang sahih untuk mematahkan ya hujjahnya ahlus sunnah wal jamaah, melainkan pada dalil yang sahih itu terdapat bantahan atas mereka. Dan insya Allah akan disebutkan oleh beliau. Demikian juga seorang awam, seorang yang baru belajar manhaj salaf dari kalangan ahlus sunnah yang benar-benar berpegang teguh kepada prinsip ahlus sunnah wal jamaah, dia akan mengalahkan ya tokoh-tokoh kibar-kibar ya dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang sesat. Apabila telah terjadi sebuah fitnah, kemudian para ulama besar telah memberikan fatwa bimbingan yang hak ya. Walaupun orang yang menentang bimbingan ulama itu merupakan tokoh-tokoh ya. Mereka adalah orang alim yang berilmu, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia bisa terkalahkan hujahnya oleh seseorang yang baru belajar manhaj as-salaf. Sebagai contoh, jika di sebuah fitnah yang sekarang melanda ahlus sunnah wal jamaah, telah datang bimbingan para ulama, telah datang fatwa dari ulama al-kibar, kemudian fatwa dari al-allamah Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala untuk ya, agar ahlus sunnah wal jamaah itu bersatu dan tidak berpecah belah. Akan tetapi sebagian duat, sebagian asatidzah tidak ingin bersatu kembali dengan saudara-saudaranya. Sekalipun mereka membawakan berbagai macam argumentasi, syubhat, berbagai macam data-data kepada seorang yang baru saja belajar manhaj as-salafi, maka seorang yang baru belajar ini akan bisa membantah data-data yang mereka sampaikan. Ya. Apabila yang dianggap kibar, dianggap alim, itu membawakan berbagai macam data-data sebagai hasutan dan provokasi bagi orang yang awam, yang baru belajar manhaj as-salafi. Disampaikan hujah-hujahnya oleh orang yang menentang bimbingan ulama ini, bahwa ya sebenarnya ustadz Anda yang di Ma'had Minhajul Athar itu telah menyimpang, demikian penyimpangan-penyimpangannya. Akan tetapi seseorang yang kokoh di atas manhaj as-salafi, maka dia menyampaikan, apakah Anda telah menyampaikan data-data Anda yang Anda anggap itu kesalahan-kesalahan, poin-poin yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam prinsip ahlus sunnah wal jamaah, apakah Anda telah menyampaikan kepada para ulama? Jika sudah, apa bimbingan mereka? Seharusnya itu. Seorang yang belum banyak mengenal berbagai macam bidang ilmu syar'i, akan tetapi jika dia benar-benar berpegang teguh kepada prinsip ahlus sunnah wal jamaah, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin, mendengar dan taat kepada bimbingan ulama al-kibar terkhusus di masa fitnah, maka dia akan tetap kokoh sekalipun yang menyampaikan hujjah ataupun syubuhat itu adalah tokoh-tokoh besar mereka, dan akan terkalahkan dengan orang yang baru belajar. Wa inna jundana lahumul ghalibun, sehingga mereka ini ahlul haq ini mansurin, mereka pasti tertolong ya. Mereka pasti tertolong jika
Allah tidak menolong mereka di dunia, misalnya orang tersebut yang membawa al-haq itu terbunuh, niscaya dia akan selamat nanti di yaumul qiyamah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, setelah beliau melanjutkan bahwa tentara Allah itu akan mengalahkan musuh-musuhnya dengan hujjah dan juga penjelasan, sebagaimana mereka juga akan mengalahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah menggunakan persenjataan mereka, menggunakan pedang dan tombak. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Dan sesungguhnya yang dikhawatirkan bagi seorang muwahhid, seorang ahli tauhid yang meniti jalan Islam menuju Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mempunyai bekal senjata. Wa qad manallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita ya, dengan diturunkannya kitabnya yang Allah menjadikan tibyanan likulli syai', sebagai penjelas, penerang bagi segala sesuatu, sebagai petunjuk dan juga rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini menasihatkan, mewasiatkan kepada kita semua kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya sebagai senjata untuk menghadapi ahlul batil dari kalangan musyrikin ataupun dari kalangan al-mubtilin, pemeluk Islam namun menentang al-haq. Dan tentunya telah banyak penjelasan baik itu dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah untuk mempelajari ilmu agama, tentang penyebutan keutamaan ilmu dan ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita, yaitu diturunkannya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat, sebagai mukjizat bagi beliau. Tentunya para rasul itu makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala lah yang memilih para rasul, para utusan itu dari para malaikat. Nah, para malaikat menjadi utusan bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada nabi, kepada rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan para rasul itu dari kalangan manusia, yaitu berupa al-anbiya war rusul yang akan menyampaikan hujjah Allah atas umat manusia. Sehingga para nabi dan rasul dan juga para malaikat yang menyampaikan wahyu itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi dan rasul itu mempunyai ayat, mempunyai mukjizat yang dengan sebab mukjizat tersebut manusia itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah
seorang nabi pun kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya mukjizat, ayat yang dengannya manusia itu beriman. Para ulama menjelaskan bahwa setiap nabi itu diberikan mukjizat ya, untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Sehingga dengan mukjizat yang tampak tersebut, manusia akan beriman kepada nabi dan rasul yang telah Allah berikan mukjizat. Dan tentunya mukjizat ini itu disesuaikan dengan kondisi para penentang dari kalangan umat para rasul. Jika di masa Fir'aun, ya, di sana para penentang tauhid itu adalah para tukang sihir, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat, memberikan kepada Nabi Musa mukjizat berupa tongkat. Agar apa? Agar para tukang sihir terkalahkan dengan kemampuan dan juga keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang teragung termulia, yaitu berupa Al-Qur'an. Berupa Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang akan menantang orang-orang musyrik kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta agar mereka bisa mendatangkan satu ayat saja ya, yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tentunya mereka tidak akan bisa mengalahkan mukjizat Al-Quran. Tentunya mukjizat Nabi SAW itu berbeda dengan mukjizat Rasul ataupun Nabi yang lainnya. Mukjizat Al-Quran itu akan tetap ada dan tidak akan muharraf, tidak akan terevisi, tidak akan dirubah oleh musuh-musuh Islam. Itulah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Adapun mukjizat berupa kitab selain Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa kitab selain Al-Quran itu muharraf, telah direvisi, telah dirubah oleh ulama-ulama ahlul kitab, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, bahwa al-Yahud itu telah merubah, merevisi firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah dari yang semestinya. Juga di dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang akan menjelaskan berbagai macam firman Allah, ayat-ayat Allah yang telah mereka sembunyikan, yang telah disembunyikan oleh ahlul kitab. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah ahlul batil itu datang dengan membawa hujjah. Hujjah di sini yang dimaksud adalah syubhat, dengan membawa kerancuan dalam memahami agama Islam, melainkan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang akan membantah dan menjelaskan kebatilannya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-33, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira." Dan tidaklah orang-orang kafir itu, kaum musyrikin, menentang engkau dengan membawakan hujjah dan syubhat. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, wala ya'tunaka bimathalin. Makna mathal itu adalah hujjah wa syubhah, bahwa tidaklah orang kafir itu datang kepada Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hujjah dan syubhat, kecuali Allah akan mendatangkan yang benar, yang hak, dan
akan mendatangkan sebaik-baik penjelasan yang terbaik. Qala rahimahullah, qala ba'dul mufassirin, hadhil ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batili yaumal qiyamah. Sebagian ulama tafsir, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bermakna umum, berlaku pada setiap hujjah, pada setiap dalil yang dibawakan oleh ahlul batil. Ayat ini umum mencakup seluruh syubhat, seluruh kerancuan yang dibawa oleh ahlul batil hingga menjelang hari kiamat. Bahwa tidaklah ahlul batil membawakan syubhat, membawakan sebuah dalil untuk melegalkan penyimpangan mereka, kecuali pada ayat Al-Quran terdapat bantahan dan juga penjelasan yang paling baik. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menetapkan bahwa hujjah apa saja, tentunya hujjah atau dalil yang sahih, yang dibawakan oleh penentang al-haq, oleh musyrikin ataupun oleh mubtil, orang yang akan menolak kebenaran, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, atau menolak bimbingan para ulama, melainkan pada ayat Al-Quran atau pada hujjah, dalil yang disampaikan kepada mereka itu terdapat bantahan yang akan membantah mereka. Sebagai contoh misalnya, kita mengetahui bahwa kelompok Al-Jahmiyah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya, ketika mereka mentakwilkan, yang lebih tepat itu mentahrif, menyelewengkan tafsir atau makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang mereka bawakan itu terdapat bantahan atas mereka. Contohnya misalnya mereka membawakan ayat untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama atau serupa dengan Allah. Tidak ada suatu makhluk pun yang sama ataupun serupa dengan Allah. Ayat ini sebagai hujjah yang dibawakan oleh ahlul batil, kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat wajah, bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat wajah. Allah mempunyai wajah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Yang telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa tinggi dan mulia di atas arsy. Akan tetapi mereka mentakwilkan, menyelewengkan makna yang hak. Karena ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat sifat itu semuanya harus diimani. Ayatnya diimani dan maknanya juga diimani sesuai dengan lughatul Arab. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh diselewengkan maknanya dengan makna yang batil. Misalnya Al-Jahmiyah mengatakan istawa itu bermakna istaula, bahwa istawa di sini itu artinya istaula, menguasai. Mereka tidak mau menetapkan bahwa Allah itu tinggi dan mulia di atas arsy, dengan alasan bahwa istawa ini artinya adalah istaula. Sebenarnya ya, ahlul lughah pun tidak ada yang memaknakan bahwa istawa itu bermakna istaula, walaupun mereka membawakan sebuah bait, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihrab.
bahwa Bishr telah berkuasa di Irak tanpa adanya pertumpahan darah dan juga peperangan. Akan tetapi itu bukanlah bait yang bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil bahwa istawa bermakna istaula. Istaula itu menguasai. Kalau Allah menguasai arsy, berarti Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ini berperang mengalahkan selain Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu menguasai. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka bantahan atas mereka ayat atau kelanjutan ayat tersebut, wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan sifat as-sama, pendengaran dan juga penglihatan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ayat-ayat sifat sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan sifatnya makhluk. Ayat tersebut laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa. Mitsal ini maknanya, mitsal itu adalah kesamaan di semua sisinya. Itu tidak mungkin. Allah tidak ada satu makhluk pun yang sama yang sama di seluruh sisinya dengan Allah. Akan tetapi apabila kesamaan itu hanya sekedar lafadz bahwa Allah itu mendengar, makhluk mendengar. Allah itu Al-Malik, ternyata makhluk juga ada Al-Malik. Allah sebutkan wa qala al-maliku utuni bi, tentang Al-Malik. Bahwasanya manusia itu juga ada yang raja. Allah mempunyai sifat Al-Malik. Bahwa manusia itu mendengar, melihat. Allah juga mendengar dan melihat. Akan tetapi hakikat dari sifat tersebut itu berbeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga Allah menetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang sama 100% di semua sisinya dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jika Allah dan manusia sama-sama mendengar dan sama-sama melihat, akan tetapi hakikat sifat Allah dan sifat makhluknya itu berbeda. Teori sifat Allah, hakikat kaifiyah sifat Allah dan sifat makhluknya itu berbeda. Walillahil matsalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat yang termulia tersebut. Nah, sehingga dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hingga ucapan beliau bahwa seluruh ayat yang dibawakan oleh ahlul batil itu pasti di dalamnya terdapat bantahan atas kebatilan mereka. Ini umum bagi setiap hujjah, setiap syubhat yang dibawakan oleh ahlul batil hingga menjelang hari kiamat. Inilah akhir dari muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum beliau akan menjelaskan berbagai syubhat musyrikin dan juga bantahannya. Sehingga ucapan beliau, wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina, dan seterusnya. Inilah inti dari pembahasan kasyfus syubuhat yang terdapat argumentasi musyrikin dan juga bantahan terhadap mereka. Adapun sebelumnya itu sebagai muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu nafi' dan juga Allah jadikan sebagai amal saleh. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tentunya durus pelajaran anak kasyfus syubuhat dan juga durus al-lughah, nah ini libur vakum hingga setelah dauratu al-masyayikh. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menghadiri majalis ilm, majelisnya para ulama di Ma'had Minhajul Athar. Barakallahu fikum.